kita ketemu lagi masih untuk membahas komponen dari komunikasi. Ya. Di dalam komunikasi di sini, maksudnya adalah penerima pesan atau manusia yang berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditujukan. Peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis, yaitu saling bergantian. Dilihat dari jumlah komunikator dan komunikan, maka proses komunikasi dapat terjadi 9 kemungkinan. Berikut adalah gambarannya dari komunikator ke komunikan. Komunikan sendiri di sini juga merupakan salah satu elemen dari proses komunikasi yang amat penting, yaitu karena dia bagian dari si penerima pesan. Nah, seringkali komunikator di sini melupakannya, yaitu si penerima pesan, dan seseorang dapat dan akan menerima pesan apabila dalam kondisi sebagai berikut, yaitu pesan komunikasi benar-benar dimengerti oleh si penerima pesan. Pengambilan keputusan dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan. Pengambilan keputusan dilakukan secara sadar untuk kepentingan pribadinya dan mampu menempatkan baik secara mental ataupun fisik. Kemudian komponen dari komunikasi yang ketiga adalah pesan, di mana pesan ini bersifat abstrak. Pesan dapat bersifat konkret, maka dapat berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan, yaitu message, gagasan, pendapat, fakta, dan sebagainya yang sudah dirumuskan dalam suatu bentuk dan disampaikan kepada komunikan melalui lambang. Selain itu, pesan di sini juga suatu stimulus yang dikirimkan kepada penerima. Ia menjadi sebab adanya kegunaan dari komunikasi keseluruhan dan disusun dari lambang-lambang atau simbol yang mempunyai arti tertentu. Untuk pesan itu sendiri juga bersifat verbal, antara lain adalah di situ melalui oral, yaitu komunikasi yang dijalin secara lisan, melalui written atau komunikasi yang dijalin secara tulisan. Dan pesan juga bisa bersifat non-verbal, di mana di situ yaitu gestural communication atau menggunakan kata-kata sandi. Pada dasarnya di situ atau bidang ada salah satu bidang kerahasiaan dari sandi-sandi. Berikut adalah bagian dari unsur komunikasi yaitu pesan. Untuk penyampaian pesan di sini bisa melalui lisan, tatap muka, langsung, atau menggunakan media atau saluran. Bentuk pesan bisa secara informatif, persuasif, dan koersif. Untuk informatif, yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu suatu informasi. Komunikator hanya ingin komunikan tahu tentang info tersebut tanpa mengharap efek dari komunikasi. Kalau efek yang timbul, kurang lebihnya adalah komunikator tidak mempertimbangkan. Sedangkan persuasif itu adalah penyampaian pesan dengan tujuan ingin merubah sikapnya, opininya, dan perilakunya, tetapi dengan kesadaran sendiri. Sedangkan koersif itu adalah penyampaian pesan dengan paksaan, ancaman, atau sanksi untuk dapat merubah sikap, opini, atau tingkah laku. Dalam merumuskan pesan, yang mengena adalah di situ harus bersifat umum, kemudian jelas dan gamblang, bahasa yang jelas, positif, seimbang, sesuaikan dengan keinginan dari komunikan. Dalam komunikator juga
juga ada saluran komunikasi dan media komunikasi, di mana saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Di situ terdapat dua cara, yaitu non-mediated communication secara langsung atau dengan melalui media. Gambarannya adalah seperti diagram berikut. Untuk komponen lain dari komunikasi, yang pertama tadi adalah encoding, di mana di sini adalah kegiatan sumber dalam menerjemahkan suatu ide yang ke dalam suatu pesan yang tepat untuk dikirimkan kepada penerima. Selain itu juga suatu kegiatan merumuskan pesan oleh komunikator sebelum disampaikan kepada komunikan dan mengubah suatu arti pesan ke dalam suatu bentuk simbol-simbol. Komponen yang kedua, decoding, yaitu merupakan kegiatan menerjemahkan atau menafsirkan suatu pesan atau stimulus yang diterima. Penerima mengubah simbol ke dalam arti pesan sesungguhnya. Yang ketiga, umpan balik, feedback atau action, di mana di situ merupakan suatu tanggapan atau respon oleh penerima pesan terhadap pesan dari sumber. Adanya umpan balik akan membuat komunikasi menjadi dinamis, dan feedback bisa negatif, bisa juga positif. Dalam komunikasi feedback di sini yang negatif perlu lebih mendapat perhatian untuk segera diantisipasi atau diatasi. Untuk umpan balik sendiri dapat dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikan terus menerima saling bertukar peran. Yang keempat komponen yaitu efek komunikasi. Di sini diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Dan di situ terdapat 3 tatanan pengaruh dalam diri komunikan. Yang pertama adalah kognitif, di mana seseorang menjadi tahu sesuatu. Yang kedua, afektif, di mana sikap seseorang itu bisa terbentuk. Yang ketiga, konektif, di mana berhubungan dengan tingkah laku atau hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu. Bahkan unsur komunikasi umpan balik adalah bisa digambarkan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi komunikasi atau awal dari pertemuan yang pertama, membahas tentang komunikasi dan komponen-komponennya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.